dengan maksimal, apalagi kita tahu seharusnya Aura mencoba untuk memaksimalkan potensi dari Digi ini dengan adanya anti-CC yang bisa dihalang oleh teman-teman dari Aura sendiri. Jadi jangan sampai Diginya menjadi Digi feeder, harusnya menjadi Digi yang bisa nge-cover dengan cukup baik dari komposisi Iya. hero Aura yang terlihat tipis banget nih guys. Yes, alright, kita akan melihat Digi yang bakal mensupport teman-temannya dari arah Aura Esport yang akan bertandingan Bigetron Beta di game yang kedua, game pamungkas juga untuk Bigetron. Kalau misalnya mereka bisa menang 2-0 tanpa balas, tentunya akan membuat mereka berada di posisi 3 besar klasmen sementara MDL season yang keempat. So, here we go. Ini dia Gamora dan juga Okta sudah berada di posisi masing-masing di area tengah Cimomo. Yes, dan ternyata menjadi Digi yang bisa bakal mengcover seorang Cahit seperti di area bawah kali ini, tapi Barbosa masih dengan kupanya mencoba untuk ngegigit ke arah seorang Drew di sini. Sementara ini bakal menjadi formasi 2-1-2 yang akan dimainkan oleh teman-teman dari Aura. Jadi Varsha yang akan menjaga di area midnya sendirian. Tapi ini rotasi perlu diperhatikan juga sama teman-teman dari Aura. Jangan membiarkan Varshanya sendirian aja, karena Varsha bisa aja ke pick off dengan adanya pergerakan dari seorang Max yang nantinya kalau udah punya Phantom Execution dan bahkan beberapa resource skill yang bisa dimiliki seorang Max untuk mungkin bisa menumbangkan Okta, ini bakalan bahaya banget buat Aura. Atau mungkin Aura dari Okta sendiri yang bakal mencoba untuk melakukan rotasi yang cukup agresif ke area atas atau ke area bawah dalam membantu teman-teman dari Aura di sini, Gio. Yes, rotasinya dia punya wings by wings juga ya, jadi bisa jalan ke atas atau ke bawah dengan cepat, lalu bisa nanti mengeluarkan Feather Ice Strike kalau udah level keempat. Jadi benar-benar harus farming dulu untuk sementara waktu ini. Karena kalau kita lihat dari Hayabusanya, Max kali ini udah mendapatkan ancaman dari seorang Jamet, bahkan dari Saeb kali ini. Coba untuk cutting minion tapi di area bawah, Drew berada di area gold lane. Ini bakal menjadi pertandingan menarik banget, membuat seorang Simba nggak bakal bisa bergerak leluasa, karena Drew kita tahu dengan bomnya yang dimiliki bakal mencicil-cicil lawan-lawan yang ada. Bahkan dari Max kali ini mencoba untuk menambahkan gold buff terlebih dahulu, dan Turtle Camp by Fruity sudah muncul di area atas. Sementara itu Feather Ice Strike bersama dengan Shadow Kill. Kali ini combo yang benar-benar ciamik ke arah seorang Gamora, dan Gamora menjadi korban pertama yang harus dikembangkan di game yang kedua ini, Cimomo. Ya, kita melihat juga mungkin Gord yang udah jarang di-pick, tapi kali ini bakal diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta, harus menjadi first blood di tangan teman-teman Aura, dan bahkan Turtle yang masih bisa diamankan oleh seorang Max, namun harus kehilangan Sorizo. Bakal ditukarkan satu kali ini, tapi Maxnya juga terpick off begitu saja menjadi 3 poin pertama untuk teman-teman dari Aura sendiri. Bigetron Beta mereka hanya bisa menculik ke arah seorang Okta aja, yang memang kita tahu dari Varsha sendiri di sini juga cukup menyulitkan dengan Feather Ice Strike-nya, namun kehilangan 3 member untuk teman-teman Bigetron Beta termasuk Max, ini kerugian juga sih, meskipun akhirnya mereka bisa ngedapetin turtle-nya tadi. Yes, dia udah dapat turtle kali ini, tapi turtle ditukar dengan 3 nyawa. Itu nggak baik banget sebenarnya. Bahkan di area bawahnya dari Cait sepertinya udah mengambil gold shield-nya dan akan menambah pundi-pundi gold. Bahkan udah lebih dari 1.200 diamankan, tapi Max kali ini mengganggu pergerakan dari seorang Jamet di area atas. Feather Ice Strike kali ini di pop up oleh seorang Okta, head to head dengan Gamoranya. Wings by wings kali ini harus mundur terlebih dahulu karena sebuah mistik gasnya masuk Kamehameha ke badan dari burung milik Okta, Cimomo. Itu dia. Iya. Gimana Caji? Iya, itu yang gue omongin tadi ya, yang dimana karena seorang Gord di sini punya Mystic Projectile yang membuat dia kalau head to head sama Varsha itu bisa dibilang masih punya kemungkinan lah untuk ngebalesin serangan yang dimiliki sama Varsha. Dan kalau misalkan Gord dari Gamora bisa terus-terusan dipertahankan kayak gitu, otomatis zoningan dari Aura pun terancam. Begitu Cimomo dan juga Gio. Iya, tapi memang escape mechanism yang dimiliki sama seorang Gamora di sini terbilang minim ya. Jadi memang dia harus benar-benar di cover habis-habisan, dan positioningnya ini harus diperhatikan juga oleh seorang Gamora. Nggak boleh sampai ke pick off oleh teman-teman dari Aura sendiri. Dan bahkan kita ngelihat mungkin satu lagi dari seorang Okta mampu untuk menumbangkan Gamora tadi di area mid yang baru aja kita bahas. Gamoranya gak boleh sampai ke pick off, gak boleh sampai ditinggal sendirian. Dia benar-benar harus mainkan rotasi bersama dengan Max dan juga Barbosa di sini kalau mau mencoba untuk mungkin bisa dibilang menculik atau ngepanis ke arah teman-teman dari tim Aura sendiri. Tapi ternyata dia ke pick off untuk yang kedua kalinya, dan bahkan memberikan turtle yang kedua juga untuk teman-teman dari tim Aura yang tadinya sebenarnya di turtle pertama sempat dicolong oleh seorang Max.
Alright, kali ini kita lihat Aura. Sepertinya udah di atas angin juga Cimomo dan juga Choji. Mereka udah dapetin beberapa objektif di area atas, bahkan gold seed di area bawah juga diamankan. Tapi sementara itu Okta kali ini coba untuk dikejar oleh seorang Max. Barbosa belum masuk pada siapa-siapa, bahkan Shadow Kill dikeluarkan bersama Fedor Ice Strike coba untuk membunuhkan seorang Barbosa yang bakal bikin bisa selamat. Tapi ternyata gigitan Baitam Kupanya membuat Jamet gak bisa dapat poin kill. Bahkan Cait dan juga Simba harus sama-sama tumbang dan jaminkan di garda depan. Coba untuk mendapatkan lagi dan lagi informasi. Ada Gamora juga Max mencoba untuk defense di area bawah. Terus dan juga Okta kali ini Tornosnya dikeluarkan hanya untuk memukul mundur dan juga membuarkan minion yang di area bawah. War yang cukup imbang 1-1 dipertontonkan antara BTR dan juga Aura Cimomo. Iya, dan kali ini Saipnya juga masih mendapatkan space yang cukup baik di area atas karena dia nggak perlu join team fight-nya gitu. Karena Okta berkali-kali yang bisa nge-secure mid lane-nya dengan cukup baik. Dari Jametnya pun melakukan rotasi terus-menerus kali ini ngedapetin semua jungle yang bisa dimiliki oleh teman-teman dari tim Aura sendiri. Dan bahkan kalau kita lihat Saep di sini bakal coba untuk memukul mundur. Dia ngelihat ada satu rotasi aja dari teman-teman Bigetron. Dia nggak mau terlalu maksain team fight-nya. Karena dia tahu dia bisa aja di pick off dan bahkan mungkin bisa diculik dan bahkan di zoning sama teman-teman yang Bigetron Beta kalau mereka mau melakukan rotasi ke area atas. Tapi bermain lebih aman dari teman-teman Aura. Tapi sementara lihat Simbanya yang justru di pick off karena ada rotasi dari Jamet di sini membuat teman-teman dari Aura masih bisa ngedapetin poin tambahan dan ini membuat networknya lumayan terbilang cukup jauh di 6 menit kita yang pertama, Choji. Iya, kalau dari rotasi awal sih aku ngelihatnya Aura lebih mobile ya, apalagi dengan adanya Farsha yang bisa memberikan zoning yang lebih luas lagi. Tapi ingat dari kedua mage kanan dan kiri ini harus hati-hati ya dalam masalah positioning. Dan dari Jamet pun dia juga bakalan mudah banget untuk in and out dengan quad shadow-nya. Dan karena banyaknya hero yang punya mobilitas tinggi dari Aura, makanya Aura bisa banget untuk rotasi dari atas ke tengah ke bawah dengan sangat cepat, apalagi tanpa harus mengkhawatirkan CC semenjak adanya Drew yang menggunakan Digi. Cimomo. Yes, tapi nggak sampai di situ aja. Okta dengan wings by wings dikejar oleh seorang Max. Kali ini Tornosnya belum masuk ke area badan burung tersebut, tapi Fedor Ice Strike di pop up hanya untuk clearing minionnya terlebih dahulu. Tapi di area bawah, Kait kali ini mencoba untuk menghancurkan turretnya di area bawahnya, tapi sementara Drew buka mapnya kali ini. Vendor kali ini dikeluarkan. Bahkan Max kali ini mencoba untuk dapat Diginya, gak bisa kemana. Digi down. Dan Jamet di area belakang harus mundur, kalau tidak dia akan menjadi korban berikutnya dan membuat Cait yang sudah cukup pede di area bawah juga ikutan harus mundur karena rotasi yang dilakukan oleh Bigetron. 4 pemainnya langsung turun. Mereka benar-benar nggak mau kehilangan objektif-objektif yang lain. Bahkan kalau bisa dapat 1 poin ke 1 poin itu, tapi kita lihat juga ada Fedor Ice Strike dikeluarkan. Gigi lagi menjadi korban, kali menjadi telur saja. 1 poin kill diamankan dari flame shot juga dari Okta, tapi bisa dimakan siapa-siapa. Ada Kocador dari Jamet, Shadow Kill kali ini. Barbosa juga di depan, coba untuk ditumbangkan oleh seorang Max. Gak ada source kill lagi yang bakal dikeluarkan oleh teman-teman dari BTR dan juga Aura. Kali ini tapi Shadow ke depan. Coba untuk Iron Bandit, bahkan 1 poin kill diamankan dan China udah gak begitu bisa selamat. Max dengan darah udah secicil itu mendapatkan 1 poin kill yang luar biasa. Cimomo bahkan dari Okta yang wings by wings gak mungkin bisa selamat lebih lagi karena damage-nya udah sakit banget Cimomo. Gila, lagi dan lagi kali ini momentum berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Namun emang Fendi terakhir dari Chorizo hanya bisa mendapatkan minion saja, meskipun bisa dibilang ya itu memang bisa dibilang mungkin miss nggak miss ya, karena menurut aku Chorizo pun terbilang tadi cukup low. Dia butuh regen untuk HP-nya sendiri. Lifesteal-nya yang benar-benar harus dimaksimalkan dengan adanya banyaknya minion yang bisa didapatkan oleh Chorizo tadi di area bawah. Jadi daripada dia ke pick off, lebih baik ya dia memanfaatkan resource skill yang dia miliki, meskipun Eye of Bandit-nya harus menarik ke arah minion dan menambahkan poinnya. Tapi di sisi lain, Gamora pun lagi dan lagi dipanis dengan begitu buruknya oleh seorang Okta di area mid tadi. Dan sehingga ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman dari Aura, karena dari Chorizo dan juga Simba udah ngedapetin lifesteal-nya. Jadi ini harus berhati-hati dari teman-teman Aura, tapi mereka punya kesempatan selama mereka nggak kehilangan Jamet di sini.
Gio. Alright, Lord yang pertama juga mulai hadir tengah lane of down. Good morning Sunshine. Semua pemain menatap ke arah Lord sebentar lagi karena mereka akan melakukan setup tatapan tajam ke arah Lordnya. Udah mulai dipok-pok saja, tapi masih coba untuk sabar dulu. Masih melakukan setup karena bahkan dari Max-nya masih berada di area bawah. Sementara itu Okta dan juga Said bahu membahu untuk memberikan damage ke arah Lord. Sementara Vader Ice Strike kali ini mencoba untuk memukul mundur dari teman-teman BTR. Tapi Sorizo maju ke arah depan, mencoba untuk menunggukan siapa-siapa di depan sana, tapi ada final blow dari seorang Saeb hanya untuk mundur kali ini Cimomo. Iya, belum ada ya bisa dibilang mungkin satu movement dari kedua tim untuk melakukan commit ke arah Lord mereka yang pertama karena ini bisa jadi game siapa aja. Tapi permasalahannya Aura kali ini mereka lebih unggul dari sisi objektif turret. Jadi ini harus berhati-hati banget dari teman-teman Bigetron Beta juga kalau mereka bisa ngedapetin momentumnya, bisa menculik 2 sampai mungkin 2 sampai 3 orang dari teman-teman Aura, mereka harusnya bisa ngedapetin objektif turret secepat mungkin. Jadi nanti dive in ke area jungle-nya juga bakal lebih maksimal untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Sementara kali ini udah mulai kasih pressure terus-menerus dari teman-teman Aura karena secara kertas mereka unggul dari sisi level dan juga dari sisi turret dan bahkan networknya di sini. Lihat Jametnya udah mulai join team fight sepertinya coba untuk ngambil walking grass terlebih dahulu dan bahkan ini high ground yang dimiliki oleh teman-teman dari Aura membuat teman-teman dari Bigetron terutama Gomora harus berhati-hati dengan positioningnya Choji. Ya kalau dilihat sih ya Sorizo nih harus benar-benar banget maju duluan. Karena kenapa di saat dia maju duluan dia bakal buka opening banyak banget. Seenggaknya untuk nge-trigger Drew dulu lah sedikit lah dengan anti CC-nya. Kalau misalkan anti CC-nya sudah hilang, wah itu udah enak banget bagi Barbosa atau Simba untuk dive in dengan Bravest Fighter ataupun dengan Baitem Kupanya. Dan itu bakalan ngebuka banget jalan tol kepada Max untuk mencoba Phantom Execution ataupun memberikan damage dari kalau misalkan pakai Enos Battle ya dari Max true damage yang ada kepada tim Aura. Sementara dari Aura sendiri way to victory-nya menurut aku sendiri ya Jamet harus banyak-banyak ngepok sih karena ya dari tadi yang banyak banget ngepok itu ada di Saeb. Saeb ngikis pelan-pelan Jamet jadi executioner-nya. Cuma kalau misalkan dari Saebnya lagi nggak bisa ngepok karena terlalu dive in, Jamet juga harus nge-backup dengan sangat cepat, entah itu dengan quad shadow-nya ataupun shadow kill-nya. Karena kalau dilihat dari player hero-nya, Jamet, Saeb, dan juga Cait itu udah cocok banget untuk tim fight ke depan selama Sorizo tidak bisa menggunakan CC-nya kepada Aura. Itu kuncinya kalau menurut aku Cimomo. Oke, dan kali ini bakal coba untuk dibuka inisiasi kah ke arah Lord karena masih coba ngebet aja nih dari kedua tim. Oh, tapi Gamoranya ke pick off lagi dan bahkan lihat dari Simba mencoba untuk masuk mencoba untuk menumpangkan Okta di area belakang dan bahkan dari Simbanya harus dibalaskan juga karena masih ada seorang Saeb yang bermain dengan cukup baik. Di selain Soriza bakal ke pick off 3 pemain yang cukup penting dari teman-teman Bigetron Beta kali ini berhasil ditemukan oleh teman-teman dari Aura Esport dan bahkan ini menjadi bayaran yang cukup mahal untuk teman-teman dari Bigetron Beta karena mereka pasti akan sulit untuk melakukan kontesnya dan ini bakal menjadi momentum yang benar-benar mahal banget yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Aura Esport Gio. Yes, Lordnya udah diamankan juga untuk Aura Esport. Mereka memegang momentum, mereka memegang kendali permainan juga sampai menit ke-13. Bahkan dari item-itemnya udah didapatkan, udah cukup tanky juga, bahkan cukup damage juga. Kalau misalnya nanti untuk item, silakan Choji untuk dibahas. Ya kalau dari itemnya ya di sini Rubio sebenarnya untuk durability dia udah punya gitu loh, ada Haskell, ada War, ada Dominus of Ice dan mungkin lagi menuju ke arah Athena. Dan yang bikin gua menarik adalah dari tadi Simbanya dari tadi benar-benar berani banget maju duluan justru dari ketimbang Sorizo-nya. Sorizo cuman kayak nge-follow up kekuatan dari Simba yang sebenarnya tadi work cuman damage dari Aura terlalu besar gitu Bang Gio. Oke, Federal Isaac kali ini udah pop up oleh teman-teman dari Aura Esports. Bahkan Lordnya udah mulai masuk. Tadi udah coba untuk ditahan oleh seorang Gamora, tapi nggak bakal bisa lebih bertahan lagi karena ini inhibitor turret udah bisa dihancurkan. Tapi di area mid kali ini teman-teman dari Aura Esports masih mau lebih. Belum ada Federal Isaac yang dikeluarkan. Bahkan dari Drew-nya udah sekarang mau kali masih memiliki Immortal. Tapi dari minionnya masih bisa ditahan. Dan di minion di bawah dengan super minion juga masih bisa ditahan. Karena dari dari Okta sendiri dia belum mau terlalu gegabah mengeluarkan Feather Ice Strike. Lebih baik mundur perlahan tapi pasti, slow but sure, supaya mereka bisa coba ngambil objektif-objektif yang lain terlebih dahulu. Dan Max-nya
benar-benar bagus banget sampai di keadaan tertekan dia masih memiliki purple buff, dan ini akan menjadi informasi yang menarik banget untuk Bigetron untuk maju ke depan kalau seperti Drew atau bahkan mungkin ada Saeb atau Okta bisa diculik di area midnya nanti, Cimomo. Iya, dan kali ini mulai coba dipaksa lagi tim fight-nya. Ada nih virus dari seorang Chai dan bahkan memukul mundur teman-teman dari Bigetron Beta. Kalau kita lihat juga ini memang agak sedikit sulit dari Bigetron Beta. Mereka mau nggak mau harus ngedapetin momentum mungkin dari seorang Simba atau dari seorang Sorizonya. Terutama Gamora di sini nggak boleh ke pick off untuk yang ke-6 kali karena dia yang ngebaik juga dari seorang Gamora di sini dengan 053. Menurut aku ini agak sedikit disayangkan juga. Tadi sebenarnya Bigetron Beta di komposisi draftnya mereka bisa aja sebenarnya ngamanin Kagura atau mungkin Kaja di sini kalau misalnya mereka memang mau ngelok ke arah seorang Hayabusanya. Jadi menurut aku memang sebenarnya pemilihan dari God agak sedikit riskan ya kalau menurut aku sendiri karena ngeliat juga God ini bukan suatu hero match yang tanky banget sebenarnya. Jadi tapi untuk damage early-nya juga sebenarnya nggak terlalu kuat banget, mungkin nggak sekuat seorang Kagura atau mungkin nggak sekuat Loi ya. Jadi menurut aku kayak agak sedikit riskan banget sih untuk pengemilihan Gord di tim Bigetron Beta di sini. Tapi gimana Gio? Aku malah lebih suka ke arah Chang'e sekalian kalau mau kayak gini, kalau mau high ground defense ya dengan meteor shower yang dia miliki daripada seorang Gord. Tapi mungkin dari Bigetron sepertinya dia udah punya strategi lain di mana ada Gord yang muncul kali ini. Tapi memang udah terpick off 5 kali. Ini tandanya dari Bigetron sendiri dia belum menunjukkan tajinya terutama dari seorang Gamora dari Gordnya sendiri, karena menurut aku dari item yang udah dibuat dia udah punya Ice Queen Wine juga, Winter dia punya juga, Glowing One dia punya. Kira-kira dia bakal menuju kemana nih Choji setelah ini? Kalau dilihat kayaknya lebih wise mungkin ke arah Holy Crystal, mungkin enggak, tapi kalau menurut aku sih harusnya ke Holy Crystal sih ya. Dan kenapa Gord gitu loh dari pertanyaan aku. Tapi semakin lama aku semakin sadar gitu. Kayaknya kalau Gord ini buat apa ya, bisa dibilang jaminan untuk late game dan defensif lah. Karena kalau Gord untuk defensif itu menurut aku lebih oke dari ketimbang Kagura ataupun Chang'e, yang dimana Chang'e sudah bisa tertutupi damage dengan Radiant Armor, dan dari Gord sendiri memang masih bisa ditutup dengan Radiant Armor, tapi dia punya beberapa skill lainnya yang bisa mengeluarkan CC ataupun kalau misalkan dari tim Aura tidak ada yang menggunakan Radiant Armor, dia bisa menggunakan Mystic Gas-nya secara perlahan demi perlahan untuk memberikan damage untuk defensif nanti. Itu menurut aku Bang Gio. Oke, tapi ada Lord yang udah muncul lagi tengah-tengah lockdown. Quad Shadow mundur untuk seorang Jamet, nggak mau terpick off lagi dan lagi karena Sorizo di garis depan bersama dengan Barbosa saling bahu-membahu untuk menundukkan seorang Drew dari depan, tapi Quad Shadow di pop up lagi hanya untuk mundur ke area Lordnya kembali. Bahkan kali ini Jamet udah mulai di area depan, Shadow Kill dikeluarkan ke arah seorang Max yang nggak bakal bisa ngapa-ngapain karena ada sebuah on Vendant, tapi ternyata Hayabusa aja mendapatkan 1 poin kill karena Sorizo dan Lordnya bisa dilihat kembali, tapi Max di area belakang coba untuk menang Jamet. Bahkan ada Mystic Gas yang dikeluarkan untuk seorang Jamet, tapi tetap double kill bisa diamankan oleh seorang Jamet. 3 member dari Bigetron harus tumbang dan Gamora sekarang looking for Mania. Oh, ternyata hanya untuk Benedetta seorang dan everybody's dead. Wipe out Bigetron Beta kali ini di dalam kecaman yang sangat-sangat luar biasa. Hanya tanpa ada pergerakan yang signifikan lagi dari Bigetron. Aura kali ini berada di depan untuk menumbangkan base terakhir dan membuat game kita ke arah 1-1 dan masuk ke game yang ketiga antara Aura dan juga Bigetron Beta, Cimomo. Ternyata. Iya, mengingat juga ternyata mereka nggak butuh Lord yang kedua untuk mengamankan